Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saidatun Nisa dengan NIM 23060190079. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi ekologi tumbuhan mata kuliah Kapita Salakta IPA dengan dosen pengampu Ibu Feni Widianti MPD. Yang pertama ada definisi ekologi tumbuhan. Apa sih definisi ekologi tumbuhan itu? Secara harfiah, ekologi berasal dari dua kata, yakni oikos dan logos. Oikos berarti rumah, sedangkan logos berarti ilmu. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, baik lingkungan biotik maupun lingkungan abiotik. Bagaimana lingkungan memengaruhinya dan bagaimana makhluk hidup merespon pengaruh tersebut. Nah, ayat Al-Quran ini banyak memberikan isyarat tentang fenomena ekologi seperti dalam Quran surat Toha ayat 53 yang artinya yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan, yang telah menjadikan bagimu bumi itu jalan-jalan dan menurunkan dari langit air hujan, maka kami tumbuhkan dengan air hujan itu berisi jenis-jenis dari tumbuh-tumbuhan yang bermacam-macam. Ekologi tumbuhan diartikan sebagai sebuah ilmu yang fokus pada pembelajaran mengenai hubungan timbal balik antara tumbuhan dengan habitat tumbuhannya. Ciri khas ekologi tumbuhan adalah tumbuhan dapat mengubah energi kimia menjadi energi potensial dan mengubah bahan organik menjadi bahan anorganik. Kemudian ada perkembangan ekologi tumbuhan. Ekologi berkembang melalui dua jalur, jalur hewan dan jalur tumbuhan. Para ahli ekologi tumbuhan memusatkan perhatiannya pada hubungan antara tumbuhan dengan lingkungannya. Kajian ekologi tumbuhan pada tahun 1305, Petrus de Crescentius sudah menulis suatu karangan mengenai adanya sifat persaingan hidup dalam tumbuhan. Kemudian King 1685 orang yang pertama menguraikan tentang konsep suksesi dalam komunitas tumbuhan, sedangkan Warning 1891 menguraikan tentang proses suksesi tumbuhan yang terjadi di bukit pasir sepanjang pantai Denmark. Kemudian selanjutnya ada tingkat integrasi dan pendekatan ekologi tumbuhan. Berdasarkan tingkat integrasinya, kajian ekologi tumbuhan dapat dibagi menjadi dua pendekatan. Yang pertama, sinekologi, yaitu kajian tentang kelompok organisme tumbuhan yang tergabung dalam satu kesatuan dan saling berinteraksi dalam daerah tertentu. Yang kedua, autekologi, disebut juga ekologi spesies, adalah kajian tentang sejarah hidup suatu spesies tumbuhan, perilaku dan adaptasinya terhadap lingkungan. Contohnya, tentang hubungan antara pohon Pinus mercusi dengan lingkungannya. Kemudian selanjutnya ekosistem. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik yang kompleks antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik berupa biotik maupun abiotik, tanah, air, atau kimia fisik yang secara bersama-sama membentuk suatu ekologi. Disebutkan dalam Al-Quran bahwa hamparan bumi semua yang ada di dalamnya diciptakan oleh Allah untuk kebutuhan manusia. Hal ini termaktub dalam Quran surat Al-Hijr juz 15 ayat 19-20. Ayat 19 yang artinya, dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung, dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Sedangkan ayat 20 yang artinya, dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan hidup, dan kami menciptakan pula makhluk-makhluk yang kamu sekali-kali bukan pemberi rezeki kepadanya. Yang pertama, komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen fisik dan kimiawi yang terdapat pada suatu ekosistem sebagai medium untuk berlangsungnya suatu kehidupan. Di antaranya ada udara. Udara merupakan sekumpulan gas berbentuk lapisan atmosfer yang menyelimuti bumi. Dan ada air. Air tumbuhan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan air. Artinya, ada hubungan yang erat dengan tumbuhan dan air. Air mengandung berbagai jenis unsur atau senyawa kimia dalam jumlah yang bervariasi, contohnya natrium, kalsium, amonium, nitrit, nitrat, dan fosfat.
Yang ketiga, tanah. Tanah terbentuk karena adanya proses destruktif atau pelapukan batuan, pembusukan senyawa organik, dan sintesis pembentukan mineral. Dan ada garam mineral, yaitu tumbuhan menyerap garam mineral dari dalam tanah untuk pertumbuhan. Dan juga ada sinar matahari. Sebagian kecil sinar matahari yang mencapai permukaan bumi dimanfaatkan tumbuhan untuk proses fotosintesis dan diubah menjadi energi potensial dalam bentuk karbohidrat. Kemudian ada suhu. Suhu adalah derajat energi panas yang berasal dari sinar radiasi bersumber dari matahari. Dan ada kelembapan. Kelembapan di suatu ekosistem dipengaruhi oleh tingkat intensitas sinar matahari, angin, dan curah hujan. Dan ada derajat keasaman, keadaan pH tanah berpengaruh terhadap kehidupan tumbuhan. Kemudian topografi. Topografi adalah keadaan naik turun atau tinggi rendahnya permukaan bumi. Yang kedua, ada komponen biotik. Komponen biotik meliputi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Komponen abiotik terdiri dari komponen autotrof. Komponen autotrof adalah organisme uniseluler atau multiseluler yang memiliki klorofil sehingga dapat melakukan fotosintesis seperti plankton, ganggang, tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji. Kemudian yang kedua ada komponen heterotrof. Adalah organisme yang dalam hidupnya memanfaatkan bahan organik yang disediakan oleh organisme lain sebagai bahan makanannya. Organisme heterotrof terdiri atas herbivora, karnivora, dan dekomposer sebagai detritivore. Selanjutnya tentang beberapa bentuk antara tumbuhan. Yang pertama ada kompetisi. Merupakan hasil dari persaingan antara individu tumbuhan dengan individu lainnya dalam hal pemenuhan kebutuhan akan nutrisi, air, cahaya, ruang, dan sebagainya. Contohnya adalah oak dan pohon hickory di bagian timur Amerika Utara tumbuh lebih tinggi daripada kebanyakan pinus. Yang kedua ada liana. Tumbuhan yang berakar dalam tanah dan berusaha mempertahankan tegarnya batang dengan menggunakan tumbuhan lain sebagai penopang. Yang ketiga, epifit, kelompok tumbuhan yang memanfaatkan tumbuhan lain untuk tempat hidup secara menempel. Yang keempat, lumut kerak. Organisme yang terbentuk akrena adanya hubungan antara satu atau lebih jenis jamur, biasanya Asomycetes atau Basidiomycetes, dengan satu atau lebih ganggang hijau atau ganggang biru yang bersel satu. Lumut kerak ini merupakan contoh yang baik untuk simbiosis mutualisme, hubungannya saling menguntungkan. Yang kelima, mikoriza. Mikoriza merupakan bentuk hubungan simbiosis mutualistik antara fungsi dengan akar tumbuhan tingkat tinggi. Tanaman ilang memperoleh hara nutrisi sedangkan fungi memperoleh senyawa karbon hasil fotosintesis. Selanjutnya penjelasan tentang pengaruh faktor antibiotik terhadap tumbuhan. Ada 8 pengaruh. Yang pertama, pengaruh tanah dan topografi terhadap tanaman. Yang kedua, pengaruh air pada tanaman. Yang ketiga, pengaruh api pada tanaman. Yang keempat, pengaruh sinar matahari pada tanaman. Yang kelima, pengaruh suhu terhadap tanaman. Yang keenam, pengaruh kelembapan relatif terhadap tanaman. Pengaruh yang ketujuh, pengaruh curah hujan terhadap tanaman. Dan yang terakhir, pengaruh angin terhadap tanaman. Pengaruh faktor biotik terhadap tumbuhan. Yang pertama, interaksi antara tumbuhan dan hewan. Ada herbivori, merupakan proses pemangsaan predasi tumbuhan-tumbuhan oleh hewan. Hewan dapat memakan sebagian atau seluruh tanaman sehingga dampaknya tidak saja merusak tetapi juga menghabiskan seluruhnya. Yang kedua, simbiosis dan non-simbiosis. Interaksi antara tumbuhan dan hewan dilakukan untuk memperoleh keuntungan di antaranya keduanya atau juga salah satu darinya. Yang kedua, interaksi antara tumbuhan dan mikroorganisme. Mikroorganisme menjadikan tumbuhan sebagai inang, digunakan tempat hidup dan tempat mendapatkan makanan. Yang ketiga, interaksi antara tumbuhan dan manusia. Aktivitas budidaya tanaman untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pangan dilakukan oleh manusia melalui inovasi pertanian.
Memahami saling ketergantungan makhluk hidup. Yang pertama ada rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan adalah perpindahan materi dan energi dari makhluk hidup satu ke makhluk hidup lain melalui proses makanan dimakan dengan urutan tertentu. Yang kedua, piramida makanan. Jika dalam satu ekosistem digambarkan jumlah populasi produsen, maka konsumen tertinggi akan membentuk gambar seperti piramida. Yang ketiga, aliran energi dan materi. Dapat terjadi apabila ada peristiwa makan dan dimakan antara komponen biotik dalam satu ekosistem. Sekian penjelasan materi ekologi tumbuhan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.